Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya warga YouTube. Kali ini saya sedang sama Bu Atun. Beliau pembudidaya jamur tiram. Dulunya seorang penjaga kantin, Bu. Betul. Boleh nggak Bu cerita sedikit kenapa lebih memilih budidaya jamur daripada menjadi penjaga kantin? Bukannya penjaga kantin enak, Iya. pulang jam berapa, berangkat jam berapa, ketemu anak-anak kayak gitu kan. Saya terinspirasi dengan budidaya jamur karena anak-anak muda itu seneng banget jamur crispy, Mas. Jadi seandainya aku bisa budidaya sendiri mungkin lebih kedepannya lebih bagus ya. Kalau di kantin itu kan ada liburnya, kalau di sini kan budidaya itu ya ibaratnya nggak ada liburnya tapi bisa istirahat sesukanya. Contohnya saya ada kepentingan jam berapa atau hari apa bisa libur dulu. Kalau di kantin kan itu terforsir hari itu juga harus berangkat. Ya, dengan budidaya jamur tiram yaitu karena kesukaan anak-anak sama jamur crispy, jadi aku kepikiran wah mungkin aku bisa kayak gini ya. Setelah itu saya tinggalkan di kantin, saya beralih ke budidaya jamur. Kalau dari sekitar lingkungan misalkan ada nggak barang-barang yang tadinya kan nggak dipakai, terus oh ini bisa dimanfaatkan buat jamur, buat budidaya jamur ya gitu kan? Kalau dari lingkungan, yaitu saya memanfaatkan limbah grajen kayu, Mas. Oh di Pejaguan sini banyak? Kalau atau di gimana? Pejaguan nggak ada, tapi Kecamatan Pejaguan yang diutamakan. Jadi kan dulunya itu sering dibakar, ibaratnya itu limbah dibuang, benar-benar dibuang. Karena dia dibakar, nah bagaimana bisa itu diolah kembali? Nah itu saya kepengen limbah itu menjadi rupiah. Nah sekarang saya dari grajen kayu itu saya manfaatkan dengan membuat media tanam jamur tiram. Berarti grajen kayu yang dimanfaatkan untuk pembuatan baglok-baglok ini campurannya ya? Betul. Itu bahan utama, Mas. Dari Kecamatan Pejaguan saja? Betul. Oh, dan itu masih mencukupi sampai sekarang? Bisa. Nah, saat beralih dari penjaga kantin ke budidaya jamur, kan mesti ada peralihannya, misalkan memikirkan modal atau apa gitu kan? Ya, betul Mas, itu utama. Nah, itu dia maksudnya dulu pas memulai itu butuh modal besar atau enggak sih untuk memulai usaha jamur? Kalau mulainya sebenarnya itu besar Mas, tapi kan kalau modal bisa diperkecil juga. Jadi kalau saya sedikit-sedikit dulu. Awalnya saya buat cuma 500 log Mas, cuma 500 media. Nah, setelah 500 media ya dipertahankan lah. Bagaimana caranya bisa panen. Nah, kalau dari bahan baku itu kan nggak terlalu mahal Mas. Satu kandi kawul itu kalau saya beli cuma 6.000. Jadi kan itu berarti modalnya nggak terlalu besar ya Mas. Tapi cuma buat ini tempat-tempatnya yang ya kita bikin sendiri dulu. Kalau dibilang budidaya jamur tiram itu besar modalnya benar. Kalau yang udah melenggang di atas. Kalau yang kita mulai itu seberapa modal saja dulu. Kalau menurut Bu Atun, buat yang pemula paling minimal itu modal berapa? Misalkan modal 100.000 itu bisa jadi berapa baglok ya? Misalkan ya gitu, bisa enggak ya gitu? Itu kalau pembuatan media sekitar 1.000 baglok itu modal sekitar 600.000. 1.000 baglok sekitar 600.000. Itu bahan bakunya. Belum tenaga ya Mas, itu baru bahan baku. Kalau tenaga kan masih bisa pakai tenaga sendiri gitu ya. Nah, yang namanya usaha kan kita tekuni dulu sendiri. Iya. Dari 600 backlog itu biasanya yang jadi itu berapa persennya gitu? Jadi tergantung tiap masakan Mas, berapa kali masak. Biasanya itu yang gagal itu 5% dari pembuatan. 5%? Ya, itu udah banyak lah 5%-nya. Biasanya jadi berapa kilo itu Bu? 600 itu kan bertahap ya Mas, nggak panen sekali. Misalkan pas sekali panen ya gitu? Sekali panen ya bisa 4 kilo. Oh, 4 kilo. Ya, harinya bisa 4 kilo. Ya itu kadang putar lagi ya. gitu ya? Itu kalau musim panen kan cuma yang paling banyak itu 1 minggu Mas. Setelah 1 minggu itu udah sedikit. Jadi musim panen itu 1 minggu. Nah kemudian kan satu baglok ya, satu baglok ini bisa panen berapa kali sih Bu?
Itu bisa 5 kali mas, 5 kali panen. bisa. Kalau setelah 5 kali ini dibuang atau didaur ulang sih Bu? Bisa didaur ulang, Nah, tapi dicampur dengan yang baru. oh, Grajen 50 ya Iya betul, bandingannya. bahannya. Tapi bisa juga buat untuk kompos. Jadi kita tinggal mana suka mau diolah ulang kembali bisa. Karena ini kan juga masih bisa buat media juga, Media apa Bu? media tanamnya, backlog bikin Oh, yang backlog dicampur itu. dicampur. Oh, ibaratnya yang rusak ya mas ya, yang nggak bisa tumbuh, ibaratnya ada kecacatan, plastiknya berlubang, itu kan nggak mau tumbuh mas, bisa didaur ulang lagi. Nah, kemudian kalau untuk penjualannya pas di awal itu gimana Bu? Saya Biasanya kan orang susah mikir banget. kalau oke lah kita bisa punya modal ya gitu kan, betul. bisa bikin jamur, bisa bikin baglok kayak gitu kan. Tapi Pemasaran ketika ya. sudah ada jamurnya, mau dijual mau dijual kemana ya gitu Iya. kan. Awalnya saya bingung mas, tiap hari Senin sampai Jumat saya bisa menjual karena di kantin ya di Iya. waktu itu ya, setelah Sabtu dan Minggu itu mas saya yang bingung. Oh sebelumnya masih di kantin berarti Masih ya? jualnya. Jualnya. Jualnya ke kantin. Nah, waktu Sabtu dan Minggu itu aku yang bingung mau kemana. Ya lama saya ya coba bagikan lah, daripada kalau nggak dipetik kan busuk mas. Iya. Ya udah saya bagikan aja. Nah, setelah ada kenalan ya jadi lancar. Penjualnya setiap hari bisa jual semua. Tipsnya apa Bu? Pas pertama jualan biar bisa cepet laku, banyak kenalan ya Nah, gitu. cukup aku ya. Awalnya saya promokan dulu mas. Ini pestisida apa enggak? Oh enggak, ini organik. Ya, terus cara ngolahnya ya saya ajarin. Dibikin apa sih yang paling enak? Ya simple crispy aja dulu. Nah setelah itu ada yang buat pepes apa ya, pepes, terus dibikin sate jamur ada. Tapi yang mayoritas daripada bikin crispy dan disayur sih, mas. Oh. Berarti dari Bu Atun sendiri untuk menjualnya jamurnya aja apa sudah diolah? Jamur segar. Jamur segernya doang ya? Betul. Sama mungkin bagloknya ini ya? Iya, media tanamnya, Medianya tanamnya. backlog itu. Terus jual bibit juga, mas. Oh bibit Bibitnya juga. jamurnya sendiri udah. Nah ini kan dari tahun berapa Bu berarti ini? 2014, mas. 2014 sampai sekarang 2020. Udah 6 tahun ya. Betul. Sekarang ini kandang jamur apa namanya ya? Kumbung ya. Kumbung. Ya. Kumbung jamurnya udah bisa nyetok berapa backlog? Kalau sekarang ini bisa nyetok 10.000. 10.000. 10.000 backlog. Tapi ya karena jamur itu nggak ibaratnya 10.000 nggak tumbuh semua 10.000 Iya, mas. Jadinya berapa hari itu bertahap ya. Terus nanti setelah pemetikan pertama 15 hari baru tumbuh lagi, kan lama. 15 hari. Nggak dipetik besok lagi tumbuh lagi itu enggak. Tapi kan tidak barengan ya. Enggak. Jadi kan bisa tiap hari Iya. ada yang tumbuh juga Ada, gitu kan. tiap harinya ada. Nah, tadi kan sudah dari pemasarannya ya, cara jualnya dan sebagainya gitu kan, mulai dari bingung pertamanya, Betul, mas. terus nyari teman-teman Pelanggan. komunitas ya gitu kan, nyari pelanggan ke pasar dan sebagainya gitu kan. Oke. Akhirnya setelah dikenal itu enak kayak gitu kan jalannya gitu ya. Betul, mas. Nah kemudian kalau untuk pembuatannya sendiri susah nggak sih Bu? Maksudnya sekarang kan Bu Atun sudah bisa membuat backlognya sendiri gitu kan. Itu susah nggak sih? Ya gampang-gampang susah, mas. Tapi yang utama itu harus tekun, benar-benar tekun. Namanya usaha, kita bisa sukses harus tekun dulu ya. Walaupun berapa modalnya nggak tekun ya hancur ya. Jadi walaupun sedikit ditekuni ya bisa berjalan lah. Nah kalau yang buat pengen memulai usaha budidaya jamur itu ya, berarti intinya itu modalnya paling bisa minim berapa Bu? Ya kalau minim itu pembuatannya aja ya mas ya. Banyak 500.000 tuh udah bisa. Ya misalkan saya punya uang 100.000 nih ya, kayak gitu kan. Itu kira-kira bisa jadi berapa media? Itu kalau mau bikin sendiri atau bikinnya udah jadi. Kalau yang udah jadi berarti ya
kan satunya 2.500 ya. 2.500. Kalau itu udah jadi, jadi ibarat kata 40-an. tidak tanggung resiko ya, 40-an. Kalau mau bikin sendiri ya, kalau modal 500 itu baru ya buat beli dream, ya baru sedikit. Oh, berarti kalau yang mau usaha budidaya jamur dari modal sedikit itu lebih baik beli bagloknya langsung. Beli dulu ya, setelah panen sambil berjalan nanti bisa. Jadi sambil mempelajari mas, oh tumbuhnya begini-begini, besok aku bikin mungkin bisa. Oh iya, kalau buatan sendiri pas dulu beli bagloknya apa langsung bikin? Awalnya beli mas, Beli bagloknya dulu ya? iya, karena aku belum tahu sekali itu backlog itu apa dan gimana itu tumbuhnya jamur ya. Saya beli, setelah beli saya beli dan saya pelajari, oh begini ya, mungkin saya bisa bikin ya. Itu awalnya saya beli dulu. Nah, buat yang mau belajar budidaya jamur, jadi dengan modal 100.000 nanti teman-teman bisa beli bagloknya dulu. Beli bagloknya, ini bagloknya media yang sudah kita tinggal siram aja ya Bu. Tinggal maksudnya semprot Ya, gitu ya. betul. Kita tinggal panen, nanti uang kita putar lagi sambil kita mempelajari gimana cara membuat bagloknya, campurannya apa ya gitu ya. Betul. Seperti Bu Atun dulunya seperti itu gitu kan. Nah, kalau di awal Bu Atun itu apa langsung bikin kumbungnya itu gede kayak sekarang atau cuma memanfaatkan ruangan di rumah atau gimana itu?